Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baiklah, pada minggu ini kami ingin membahas mengenai penerapan TIK dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Elvina Febriani sebagai moderator dan penyaji, dan rekan saya Siti Sabila sebagai penyaji, serta Sarla Winanda sebagai penyaji. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Sarla. Kepada Saudari Sarla, saya persilakan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terminologi TIK. Secara terminologi, pengertian TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Pendapat lain menyebutkan definisi TIK adalah hasil rekayasa manusia melakukan proses penyampaian informasi dan pesan atau ide dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya dengan cara yang lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Dengan kata lain, TIK merupakan semua teknologi yang berkaitan dengan peralatan teknisi untuk memproses dan menyalurkan suatu informasi. Yang selanjutnya yaitu aspek di dalam teknologi informasi komunikasi. Yang pertama yaitu teknologi informasi. Semua hal yang berhubungan dengan proses rekayasa penggunaan alat bantu untuk memproses dan mengelola informasi. Yang kedua yaitu teknologi komunikasi. Semua hal yang berhubungan dengan penggunaan alat bantu untuk melakukan proses transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan fungsi teknologi informasi komunikasi. Teknologi berfungsi sebagai alat tools. Dalam hal ini TIK digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran. Misalnya dalam mengelola data, mengelola angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administrasi untuk siswa, guru, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau science. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya teknologi komputer yang dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer. Dalam pembelajaran ini disesuaikan dengan yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau yang disebut literasi. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetisi berbantuan komputer. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sarla atas penyampaian materinya. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Siti Sabila. Kepada Saudari Siti Sabila, saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat TIK. Manfaat TIK dalam segi proses pembelajaran yaitu sebagai sistem pengajaran yang berbasis multimedia, di mana teks, suara, gambar, dan video ini jauh lebih menarik minat belajar siswa dan mudah dicerna sehingga pembelajaran dapat lebih berkualitas. Lalu untuk selanjutnya yaitu manfaat TIK dalam segi proses administratif. Di era digital seperti saat ini, sekolah mulai mencoba teknologi baru yang berbasis online untuk absensi. Selanjutnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik. Ada telepon genggam, faks SIM, ada satelit, ada radio, dan televisi. Telepon genggam yaitu perangkat elektronik yang mempunyai kemampuan dasar sama seperti telepon pada umumnya. Namun ini dalam versi yang lebih praktis yang dapat dibawa kemana saja dan tidak perlu disambungkan dengan kabel. Selanjutnya yaitu faks SIM, perangkat komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen yang beroperasi melalui jaringan telepon dan hasilnya pun sama seperti yang aslinya. Lanjut yaitu satelit. Satelit ini adalah benda pengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Yaitu selanjutnya yaitu radio, yaitu teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Yang terakhir yaitu televisi, sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak serta bersuara.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Siti Sabila atas penyampaian materinya. Nah, untuk materi yang selanjutnya mengenai teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Baiklah, untuk teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet itu ada 5. Yang pertama electronic mail atau email, yang kedua mailing list, yang ketiga newsgroup, yang keempat file transfer protocol, dan yang kelima World Wide atau web. Baiklah, yang pertama electronic mail atau email. Email ini diperkenalkan pada tahun 1971. Nah, fasilitas ini disebut sebagai surat elektronik yang paling sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, mailing list. Nah, mailing list ini diperkenalkan sesudah email, yaitu tahun 1972, yaitu yang merupakan salah satu fasilitas yang digunakan untuk membuat kelompok diskusi atau penyebaran informasi. Selanjutnya newsgroup. Nah, newsgroup ini fasilitas internet yang digunakan untuk berkomunikasi antara 2 orang atau lebih yang bersifat secara langsung. Selanjutnya file transfer protocol. Nah, file transfer protocol ini fasilitas internet yang digunakan untuk mengupload dari komputer ke internet yang bisa diakses dari seluruh penjuru dunia. Baiklah, yang terakhir itu World Wide Web, yaitu yang merupakan kumpulan dokumen yang tersimpan di berbagai server dalam jaringan. Nah, selanjutnya saya ingin membacakan kesimpulan pada materi hari ini, yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki ragam dan jenisnya. Untuk jenis-jenis TIK ini memiliki 2 golongan. Nah, ya ini yang pertama teknologi informasi dan yang kedua teknologi komunikasi. Nah, berbasis elektronik dan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Komunikasi berbasis elektronik merupakan penggunaan alat bantu yang memudahkan dalam kegiatan sehari-hari, salah satunya dalam hal pendidikan dan pengajaran. Contohnya seperti telepon genggam, satelit, fax mail, televisi, radio, dan telepon. Nah, alat tersebut memiliki peran dan kegunaan masing-masing. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis internet ini merupakan sumber data dan informasi yang diperoleh dan didapat secara online yang berguna dalam kegiatan manusia, salah satunya dalam hal pembelajaran. Nah, contohnya dari teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu yang berbasis internet, World Wide Web, file transfer protocol, newsgroup, mailing list, dan yang terakhir itu electronic mail atau email. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami pada hari ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung saja ke forum diskusi. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.